Hai guys, balik lagi bareng gue Fahmi. Di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang Ferdian Paleka. Lu tau lah, YouTuber yang kemarin sempat viral gara-gara aksinya bagi-bagi sembako ke waria dan anak-anak, dan ternyata yang dibagiin dalam bingkisan itu adalah sampah. Di video kali ini gue nggak akan membahas kelanjutan yang mungkin kalau orang-orang bilang ngebully dan lain sebagainya. Enggak, gue ingin coba gali dari sudut pandang lain yang menurut gue ini perlu dibahas dan kita semua harus tahu. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian bisa subscribe dulu untuk kasih dukungan ke channel Sudut Opini ini. Dan kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa like. Juga kalau kalian merasa ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian di media sosial Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, setelah dia dapat putusan 12 tahun penjara, akhirnya dia masuk ke dalam penjara untuk menjalani masa hukumannya tersebut. Tapi beberapa waktu lalu beredar di Facebook, gua sempat nonton juga, si Ferdian ini mendapatkan perlakuan seperti, ya kalau gue bilang sih pembulian di dalam penjara oleh napi-napi yang mungkin udah senior di situ. Coba cek dulu deh videonya. Lihat sini. Abi jelma belagu gitu. 30. Oh, abi jelma belagu. Sakuma jelma belagu pisan teh. 32. Apa bang? Olahraga dia usap. Lagi nonton. Kau udah kena kasihan ini. Masuk. Malik. Jongkok. Dorong. Udah, kayak gini. Hai guys, gitu. Ngomong. Hai guys, namanya sampah guys. Woi, mantap. A few moments later. Kata Kapolres Tabes Bandung, Kombes Polisi Ulung Sampurna Jaya, mengatakan para tahanan di sel tersebut tidak menyukai Ferdian yang telah membuat video prank. Jadi katanya Kapolres Tabesnya ini, si Ferdian ini kena bully karena para tahanan di situ, napi di situ yang udah senior tadi itu, dia nggak seneng sama Ferdian gara-gara dia bikin video ngeprank waria pakai sampah. Lu bisa lihat sendiri dalam video itu, dia dikasih masuk dalam tong sampah, didorong-dorong, dibugilin, suruh pakai celana dalam aja. Akhirnya dibully rame-rame di situ. Gua setuju sih maksudnya. Apa yang dilakuin sama Ferdian itu memang gak ada akhlak. Gue juga setuju sih kalau dia dituntut dan masuk penjara. Menurut gue udah setimpal. Tapi yang jadi pertanyaan buat gue adalah, apa harus ada pembulian gitu lagi di dalam penjara? Kalau penjara itu dimaknai sebagai tempat rehabilitasi, semua yang ada di dalam penjara, maksudnya napi-napi itu, ya adalah orang-orang yang sedang dalam masa rehabilitasi gitu. Kalau penjara itu dimaknai sebagai tempat hukuman, maka si napi-napi yang ngebully Ferdian itu ya sama-sama sedang dapat hukuman gitu. Yang jadi pertanyaan besar gue adalah, kenapa si napi itu seolah ngasih hukuman ke si Ferdian? Apa haknya dia? Lu pasti udah mulai mikir, kalau gue ngebela si Ferdian, gue nggak sama sekali nggak ngebela si Ferdian, serius. Baca.
gue sama sih, gemes banget. Ibaratnya itu kayak gregetan lah. Lu pasti gregetan gak sih lihat video orang kurang ajar gitu? Sombong amat. Tapi yang ingin gue bahas dan ingin gue gali di sini adalah apa hak daripada si napi-napi itu untuk ngebully Ferdian yang udah mau menjalani hukumannya di penjara. Bayangin sebelum dia masuk penjara, dia itu udah dibully sama orang netizen seluruh Indonesia. Lu tahu kan netizen itu banyaknya segimana? Bully sampai dia harus kabur, orang tuanya didatangin, itu udah serangan mental yang luar biasa. Gue sendiri kalau jadi Ferdian mungkin gue udah nggak kuat pasti. Dan dia akhirnya masuk penjara dengan tuntutan 12 tahun. Itu udah karma banget buat dia. Apa yang dia lakuin malam itu udah kebalas banget dengan netizen yang gue yakin punya jiwa sosial. Gue nyorotin bahwa napi itu juga bukan wakil daripada masyarakat yang harus melakukan tindakan pembulian gitu. Artinya kalau memang ada ketidaksukaan, bagaimana lu menyikapi napi-napi yang lain yang mungkin masuk di dalam penjara yang sama dengan Ferdian akibat ngebegal, ngebunuh dan lain sebagainya. Itu sama-sama ngeselin gak sih? Lu bayangin orang dibegal, dia lagi megang duit dan dibegal, ditodong, ataupun pada saat naik motor diberhentiin, dipukulin, kemudian motornya diambil, hartanya diambil. Itu apa nggak sama nyebelinnya dengan kelakuannya si Ferdian? Nah, harusnya kalau memang atas dasar ketidaksukaan atas apa yang dia lakukan, harusnya si begal dan lain sebagainya yang lebih duluan masuk di situ juga harusnya dibully juga gitu. Tapi balik lagi gue pertanyain, apa hak daripada napi membuli orang yang baru masuk penjara gitu? Kalau gue sih tindak lanjutnya daripada ini adalah jatuhnya pada main hakim sendiri. Gue nggak ngerti ya kenapa budaya main hakim sendiri ini dari dulu nggak pernah hilang dari Indonesia gitu. Artinya lu harus sadar deh kapasitas lu sebagai apa. Lu bukan orang suci yang berhak menghakimi orang. Gue juga sebagai ya orang yang biasa-biasa aja gitu, gue juga bukan orang suci sih. Gue ngelihat si Ferdian ya sebatas gemes doang, paling komen di status yang mungkin bisa dibilang kayak ngenunjukin banget bahwa si Ferdian itu nggak pantas melakukan hal tersebut. Tapi ya lu harus ingat juga kapasitas lu apa gitu. Lu cuma netizen gitu, lu nggak berhak mengambil tindakan hukum apalagi main sendiri. Lu cuma berhak untuk ngelaporin gitu. Hak lu sampai situ aja. Kewajiban lu saat dia udah dilaporin ya udah lepasin aja. Baca. Nah ini yang menurut gue kayak gak pas banget. Terlepas dari apapun itu, tindakan main hakim sendiri adalah tindakan yang gak bisa dibenarkan. Gue sih yakinnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beradab. Kita bangsa yang besar, kita hidup di atas nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apapun yang terjadi, separah apapun si Ferdian itu ngelakuin sesuatu, membuli balik, itu adalah sesuatu yang tetap tidak dibenarkan. Oke lah, kita bisa berkomentar tentang apa yang dia lakuin, tapi melakukan tindakan pembulian yang sama pada Ferdian dengan alasan tidak suka, itu bukanlah sesuatu yang harus dibenerin, harus dibenarkan. Dia kan salah, ya akhirnya boleh-boleh aja kita bully. Nggak kayak gitu caranya. Kalau kita masih berpedoman seperti itu, gue bisa bilang kita sama-sama nggak punya adab. Dan satu hal lagi yang gue soroti dari video tersebut adalah, jadi si Ferdian itu dibully sambil direkam. Setelah
direkam, akhirnya video itu disebarin ke media sosial dan akhirnya viral sampai gue dan kalian bisa nonton tadi. Kata Kapolres Tabes yang tadi yang udah dimintain keterangan, katanya sipir di dalam situ udah dipanggil dan dimintai keterangan dan harus bertanggung jawab karena ada napi yang lolos bawa HP. Satu hal yang ingin gue sorot lagi adalah harusnya si napi tersebut kena UU ITE lagi. Lah kenapa bisa? Pertama karena dia melakukan pembulian, dan kedua dia nyebarin itu ke media sosial. Si Ferdian ngelakuin ngeprank sampah ke waria dan anak-anak, kemudian dia nyebarin itu ke YouTube-nya. Artinya yang mungkin sebatas seru-seruan dan lain sebagainya, tapi gue yakin bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah. Dia nyebarin ke YouTube-nya dan dia diancam dengan UU ITE. Harusnya apa yang dilakuin dengan napi tersebut ya juga kena UU ITE, men. Dia ngelakuin pembulian dasar hukumnya apa? Tetap itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, dan karena udah disebarin ke media sosial harusnya dia juga kena UU ITE. Gue berharap ada orang yang berani nuntut sih, entah siapa gitu. Tapi ya balik lagi, ada nggak orang yang peduli dengan hal-hal seperti ini? Gue yakin sih hal-hal seperti ini sebenarnya kita nggak boleh lakuin. Masyarakat Indonesia yang beradab pun gue yakin pasti nggak membenarkan segala macam tindakan main hakim sendiri. Gue masih percaya bahwa Indonesia itu adalah masyarakat yang beradab. Wajarnya napi tersebut harusnya yang udah senior, menurut gue adalah melakukan pembinaan gitu. Mereka adalah kawan-kawan senasib yang sedang dalam hukuman. Mereka adalah kawan-kawan seperjuangan yang dalam masa rehabilitasi. Mereka tersingkir dari kehidupan umum karena apa yang telah mereka lakukan. Mereka harus dipenjara. Mereka di situ diberi waktu, diberi ruang untuk paling tidak ya berpikir tentang apa yang dia lakukan. Harusnya napi-napi yang udah lama di situ nggak ngebully Ferdian, tapi harus bisa kasih edukasi, paling tidak motivasi. Bro, lu jangan lakuin ini lagi. Kita sama-sama ada di penjara di sini, ya kan apa yang telah kita lakuin adalah merugikan orang lain. Kalau napi di situ bijak, mungkin yang dilakukan harusnya bukan pembulian, tapi lebih kepada pendekatan moral. Supaya apa? Supaya sama-sama di dalam penjara itu ya ada perubahan gitu. Lu nggak bayangin kan kalau misalnya si Ferdian yang kena bully tersebut, misalnya dia punya dendam lagi dan akhirnya bukannya semakin baik setelah keluar dari penjara, tapi semakin buruk. Gak ada yang tahu. Dan ya kita tunggu aja perkembangannya sih. Ini cuma sekedar pembahasan sederhana dari sudut opini. Karena di channel sudut opini ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin luput dari sudut pandang orang lain. Sekian aja dulu pembahasan dari sudut opini. Apa yang menjadi pertanyaan dalam video ini, lu bisa jawab sendiri dalam hati lu masing-masing. Kalau mungkin ada yang ingin lo tuliskan, lu bisa kasih tulisan lu, komentar lu di kolom komentar. Dan kalau lu suka video yang seperti ini, lu bisa tekan like dan jangan lupa kasih dukungan untuk channel Sudut Opini dengan cara subscribe di channel ini. Channel ini masih baru, butuh dukungan lo semua. Gue yakin dan percaya Indonesia adalah negara yang beradab, masyarakatnya yang beradab. Please subscribe dan like. Kalau kalian suka, silakan tinggalkan komen kalau ada yang ingin kalian sampaikan. Kalau kalian punya masukan untuk sudut opini supaya makin berkembang, silakan taruh di komentar. Gue Fahmi undur diri. Jangan lupa nantikan terus video-video selanjutnya di channel Sudut Opini. Bye-bye.